أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bapak-bapak, ibu, jemaah subuh yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Menambah apa yang tadi oleh protokol disampaikan, saya akan sedikit jelaskan bahwa kedatangan saya ini dalam rangka untuk mengemban tugas organisasi pendidikan dakwah amal ma'ruf nahi munkar yaitu Muhammadiyah yang sudah 112 tahun kurang lebih telah dan insya Allah akan terus sampai hari akhir mengemban tugas itu. Tugas itu ialah menebarkan ajaran Islam yang itu berupa keadilan, keadaban, kemanusiaan untuk semuanya, bukan hanya untuk umat Islam saja, bukan, bahkan untuk keselamatan dan penyelamatan alam semesta seisinya yang di Indonesia. Subhanallah, Allahu Akbar. Kekayaan itu besar sekali, luar biasa. Nah, datangan kami dalam rangka itu sekaligus untuk memikirkan negara, karena negara juga menjadi bagian dari kepentingan kita, walaupun kita bukan pejabat negara. Kalau toh ada di antara kita pejabat negara, toh berapa lama dari pejabat negara itu? Kalau normal itu 10 tahun, kalau mau normal, sekali lagi kalau mau normal 10 tahun. Karena itu diatur oleh Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu undang-undang yang tingkatannya tertinggi di negara ini. Jadi siapapun saja, termasuk tadi saya disebutkan dulu pimpinan KPK, itulah yang pertama. Nggak boleh lebih. Sekarang lebih. Apalagi diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bisa 5 tahun. Di tahun politik lagi. Ada apa di balik itu? Nah, itu negara kita itu sedang seperti ini Bapak. Walaupun negara kita sedang seperti ini, mari kita tolong pada dulu. Caranya menolong ialah kita menebarkan agama Islam ya sesungguh-sungguhnya, karena agama Islam itu sangat mengajarkan kejujuran, keadilan, kecerdasan, kepemimpinan, keramahan, kesetaraan, keadilan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan sebagainya. Nah, itu selama ini sudah dilakukan antara lain oleh Muhammadiyah. Tentu dan yang lain saudara kandung kita dari Nahdlatul Ulama yang dulu pendirinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Allah yarham bersama-sama pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai guru yang sama di Makkatul Al-Mukarramah. Jadi gurunya sama dua beliau. Maka dua tulang punggung negara ini antara lain dua tulang punggung itu NU dan Muhammadiyah. Kalau disebut MUNU atau NUNU. Mari yang di NU silahkan terus mengembangkan NU dengan hikmah. Toh sumbernya sama Al-Quran dan As-Sunnah. Yang di Muhammadiyah juga kita harus bersaudara. Bahkan dengan yang lain pun, yang saudara sebangsa pun, kita juga harus saling rangkul merangkul. Nah, itu tambahan singkat. Nama saya lengkap Muhammad
Busromo Kodas, tetapi disingkat BM. BM itu bukan barang mewah, bukan black market, tetapi Busromo Kodas, supaya singkat panggilannya BM. Alhamdulillah umur saya baru 70 menjelang 70 tahun, 71 tahun insyaallah. Tadi Bapak melihat saya sedang menikmati sholat subuh, sholat tahiyatul masjid dengan kursi karena bukan gaya-gayaan, tetapi karena lutut sebelah kiri sedang diuji oleh Allah karena osteoporosis atau pengapuran. Setelah dironsen beberapa waktu yang lalu, dokter mengatakan Bapak sedikit kena pengapuran. Saya bingung, padahal saya dulu guru di SMA, di SMA Muhammadiyah, waktu itu belum ada spidol. Jadi kalau mengajar selalu pakai kapur. Kenapa sekarang pakai kena pengapuran? Nggak tahu ya. Tapi itu saya ngerti. Semua yang penyakit dari Allah itu, kalau itu ujian kita ngerti. Alhamdulillah bisa aja loh. Apalagi kalau jalan pelan-pelan gitu, masih bisa naik tangga walaupun pelan-pelan, itu kami syukuri. Nah, itu mengantar. Sekarang masuk pokok pengajian. Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang akan saya sampaikan ini adalah didikan dari orang tua kami satu. Yang kedua adalah didikan dari pendidikan Muhammadiyah, karena saya sejak TK aman kanak-kanak itu sampai dengan SMA itu didikan Muhammadiyah. Aman kanak-kanak Muhammadiyah, Aisyah, SD-nya SMA Muhammadiyah, SMP-nya SMA Muhammadiyah 1, SMA-nya SMA Muhammadiyah 1, dan Kiai Kanjeng Cak Nun, dan seterusnya. Juga didikan dari pengalaman aktif berorganisasi, Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan seterusnya, sedang diamanati di ngurus di pimpinan pusat Muhammadiyah. Amanat itu bukan jabatan sesungguhnya, yang lebih tepat amanat, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Mudah-mudahan maudzubillah. Nah, itu semua tidak lepas dari pengajian-pengajian. Yang dulu sering saya dapatkan pengajian juga termasuk di masjid-masjid. Dari berbagai pengajian-pengajian dan sering mengundang ustaz dari berbagai daerah itu, kemudian kami menyimpulkan bersama-sama bahwa pelajaran tentang kepemimpinan, tentang ilmu, tentang keadilan, tentang akhlak, tentang keteladanan, kejujuran dan sebagainya itu sangat amat penting. Kami kesini ini bukan dalam rangka apa-apa, ya dalam rangka meraih ridho Allah melalui organisasi ini. Bukan mencari apa-apa, bukan memasukkan. Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya, jangan salah paham. Di pimpinan pusat Muhammadiyah itu, dari ranting sampai pimpinan pusat pimpinannya, sampai sekarang ada aturan, dan aturan itu berjalan sudah berpuluh-puluh tahun aturan itu. Apa itu aturan? Bahwa yang namanya pimpinan tidak boleh dan tidak diberi gaji, tidak digaji dan tidak boleh menerima gaji. Ya bagaimana kalau pergi-pergi ya dibiayai oleh organisasi? Naik kereta, naik pesawat, naik kapal, dibiayai organisasi. Apa organisasi punya duit? Punya. Dari mana? Dari lazismu. Nah sekarang di mana-mana lazismu itu penting sekali Bapak Ibu kalau mau menyalurkan zakat infak sedekah lewatlah lazismu. Akan dicatat dengan baik, akan dipertanggungjawabkan dengan tertulis. Kemarin sebelum sini itu 3 hari yang lalu di kantor pimpinan pusat Muhammadiyah di Yogyakarta ada seseorang aktivis organisasi lain, nggak saya sebut. Orang itu mengaku selama ini tidak beres sholatnya, bekerja di bank yang terkenal,
Setelah pensiun, dia merenung keluarganya di Jogja. Punya tanah, di antaranya di Bogor, Jawa Barat, 1.400 meter. Untuk apa tanah? Dia sudah seperti saya kurang lebih 10 tahun kalau melihat potongannya. Rambut juga putih seperti Ganjar Pranowo. Itu kenal baik ya. Walaupun kalau jadi betul, kalau dicalonkan betul ya saya nggak akan memilih dia karena justru kenal baik itu. Itu hak saya untuk ngomong seperti itu. Milih atau tidak milih itu hak saya dan tidak ada hukum di Indonesia yang melarangnya, nggak ada. Jadi beliau pernah dengan istrinya. Akhirnya tanah itu diwakafkan kepada satu kelompok. Setelah diwakafkan, tanah itu kemudian sertifikatnya diberikan dan tidak segera balik nama. Dalam keadaan segera tidak balik nama itu, kemudian tanah itu mestinya digunakan untuk kepentingan yayasan tersebut. Tapi kemudian ternyata tanah itu dijaminkan di bank. Entah caranya bagaimana, saya tidak tanya, nggak enak. Kemudian setelah dia tahu kalau sertifikatnya itu dijaminkan untuk pinjaman hutang di bank, kemudian dia mengurusnya. Setelah mengurusnya ternyata tahu bahwa sertifikat itu di atas namanya pribadi pengurus yayasan itu. Padahal maksudnya untuk wakaf. Kalau sudah wakaf itu hak Allah, diurus oleh manusia dengan tertib, dengan jujur, dengan benar. Nah, usul punya usul ternyata itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Akhirnya kemudian proses pemberian wakaf itu prosesnya dicabut. Dan dia mikir, ketika mikir itu dia dapat hidayah ilahi, yaitu ketika jalan di jalan Cicero ada kantor pimpinan pusat Muhammad. Kemudian datang kepada yang ada di kantor itu, tanya-tanya, diberi penjelasan. Lain kali datang dengan membawa sertifikat. Dan waktu kemarin saya menemani Pak Haidar Nasir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan sekretaris. Ada yang menarik yang ingin saya sampaikan di pengajian ini. Yaitu bahwa tanah itu akhirnya kami cabut Bapak, karena kami tidak yakin bahwa tanah itu akan aman, karena tidak atas nama yayasan itu. Buktinya itu tadi. Kemudian saya dapat dapat informasi kalau di Muhammadiyah itu semua sertifikat tanah, sertifikat mobil misalnya itu atas nama Muhammadiyah, Perserikatan Muhammadiyah. Kemudian sekarang saya serahkan sambil nangis. Dan tanah itu ada di Bogor. Sebelah tanah itu adalah SMP Muhammadiyah di Bogor. Enggak begitu luas tanahnya. Pimpinan Muhammadiyah di Bogor diberitahu kalau ada tanah yang telah dinyatakan diwakafkan dan itu nyambung dengan bangunan SMP Muhammadiyah itu. Dalam telepon itu menangis juga, terharu. Lalu ketika beliau mau pulang, yang mau wakafkan itu, kita beritahu, Pak, mohon perkenan. Maksud Bapak wakaf itu nanti akan kami jamin. Tetapi tanah itu nanti statusnya tidak tanah wakaf, tapi hibah. Kalau hibah itu, tanah itu bisa dijaminkan di bank, bisa dijual kalau untuk kepentingan masyarakat umum, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan sebagainya. Akhirnya beliau ikut
Ini informasi juga Bapak Ibu, kalau ada orang mau mewakafkan tanah ke Muhammadiyah, nanti sebaiknya untuk amannya itu pakai transaksi perjanjian hibah. Penggunaannya bisa persis dengan penggunaan tanah wakaf. Tidak ada menyalahi syariat, insya Allah tidak ada. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ketika Bapak itu mau pulang, saya menyampaikan pada Bapak, apakah Bapak berkenan apabila setelah ini Bapak kami buatkan kartu anggota Muhammadiyah, langsung disaut permohonan saya dengan tangan dua diangkat sambil takbir Allahu Akbar dan meleleh air mata beberapa saat. Apa yang menarik? Kata Allahu Akbar itu kalimat yang selalu mengawali setiap sholat apapun juga. Karena kalimat Allahu Akbar itu mereka Bapak itu tergerak wajilat bulu-bulu. Kemudian akhirnya dengan senang menyatakan, saya dengan bangga sekali bisa dijadikan anggota Muhammadiyah dan nanti tulis dan proses untuk dikeluarkan. Kisah ini saya sampaikan di depan Bapak itu semua untuk menjelaskan salah satu ayat Al-Quran di dalam surat Ar-Rahman yang tadi saya baca di dalam pengantar. Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau kita perhatikan surat Ar-Rahman itu jumlah ayatnya 78. Ayat yang bunyinya wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu jumlahnya 31 kali. Jadi Allah itu mengulang-ulang kalimat singkat itu 31 kali dari 78 ayat dalam surat yang sama. Surat itu namanya surat Ar-Rahman. Nanti silakan dibaca. Pertanyaannya, mengapa sampai 31 kali? Jelas ada maksud Allah. Arti singkatnya kita sudah paham. Nikmat dia mana lagi dari Allah dan kamu ingkari. Kalau kita konkretkan di Kalimantan ini, siapapun yang tinggal di Kalimantan ini, bukankah mereka ini diberi rezeki yang langsung dari Allah? Apa ini? Alam di Kalimantan, tambang-tambang yang luar biasa. Bapak itu pasti sudah tahu. Saya yang di Jawa selalu mengikuti sampai sekarang kami menurut tambang-tambang di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Maluku, Masya Allah. Apakah itu nikel, apakah itu emas, apakah itu batu bara, mungkin juga batu akik, batu alat, batu apa? Untuk bikin batu, untuk bikin pusara dan sebagainya. Biji pasir besi, pasir laut yang sekarang ini sedang diproses untuk dikeruk, untuk dijual ke Singapura dan sebagainya, itu membahayakan lingkungan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, salah satu atau dua ambil saya ambil contoh itu saya nanti akan bicara tentang kopi luwak dan lintah. Ya iya. Dalam rangka untuk menjelaskan ayat tadi, nikmat Allah yang mana lagi yang kami ingkari? Seakan-akan Allah itu mengulang dari satu kali, seakan-akan itu manusia tidak atau sulit memahami kok sampai diulang 31 kali. Memangnya manusia itu dungu kok sampai 31 kali? Jawabannya ya tidak.
Dan manusia itu manusia yang sudah hasan takdir. Jika kita membaca surat atau ayat-ayat tertentu, misalnya di dalam surat Al-Mu'minun 78, di dalam ayat yang lain, yang intinya, misalnya saja ada satu ayat yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dari perut ibumu kamu dikeluarkan dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apa-apa. Kalau tidak lewat pengajian seperti ini, seperti pengajian-pengajian yang lain, yang dulu juga saya mengikuti sejak muda dulu karena diperintah oleh orang tua saya. Ya tidak mungkin saya punya ilmu, walaupun ilmunya juga masih ilmu yang terbatas sekali, sehingga harus sama-sama belajar. Tak kami masalah, enggak ada. Bayi lahir langsung nyanyi dari Pancasila, langsung keluar giginya dan sebagainya. Bayangkan kalau bayi lahir langsung punya gigi, wah itu berantakan itu, terutama yang mamanya dan sebagainya. Kemudian wajalah lakum sama wal absar wal afidata qalilan la'allakum tashkurun. Kemudian kamu yang tidak tahu apa-apa itu diberi pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Nah, mari ayat ini kita bahas. Mengupas ayat ini dengan cara mengaitkannya dengan situasi yang ada di Kalimantan misalnya atau di Indonesia itu namanya tadabbur. Al-Quran itu perlu ditadabbur, bukan hanya tadarus. Itu penting sekali. Syukur ada takbir, penting sekali. Penting sekali Bapak Ibu. Tidak sedikit orang-orang yang menjadi imam syukur dan sebagainya itu bacaannya membuat makmumnya itu nangis karena tahu artinya, dan suara lantunan yang makhraj tajwidnya indah sekali, lantunan suaranya indah itu sampai makmum itu nangis, imamnya pun juga kan kayak nangis. Nah, ketika kita membaca Al-Quran itu dengan hati, dengan pendengaran dan ilmu, maka Al-Quran itu menjadi sifat obat. Saya ingin menyampaikan dua orang. Kakak saya, almarhum meninggal. Ya semuanya takdir. Saya sambil minum ya. Karena gula, diabetes mellitus. Kadang-kadang kalau orang nggak tahu kan, diabetes meletus. Karena juga bengkak itu, terus yang meletus itu, mau dibilang tanahnya keluar. Nah, ketika kakak saya itu DM-nya cukup tinggi, gula darahnya 300-an, kemudian ke dokter. Tapi selain ke dokter juga disarankan supaya kakak saya itu ke obat tradisional. Disegel kakinya yang bengkak. Di jalan Wonogiri itu ada. Disegel pakai lintah. Bapak Ibu tahu lintah yang di sawah-sawah. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Jadi mata itu penting. Mata itu termasuk untuk bercinta, mencintai Allah, mencintai alam semesta, mencintai rakyat yang terkapar karena pencemaran lingkungan lewat sungai-sungai. Mengapa sungai-sungai? Ya karena untuk pembuangan limbah. Limbah apa? Limbah penambangan apa saja? Ya apa saja. Kemudian orang punya sumur, tidak lepas dari sumber air, sumur itu di sungai, sungainya sudah dicemar, akhirnya orang-orang yang menggunakan air sumber itu
tewas orang-orang. Air atau ikan itu kemudian juga tercemar, ikan dimakan orang, mati juga. Nah, jadi kembali ke ayat. Ketika kakak saya itu datang kepada orang yang diberi ilmu itu, kakak saya kakinya yang kiri, yang bengkak itu karena diabetes meletus. Kemudian kakinya dimasukkan di ember. Ember itu dikasih air. Kemudian ada lintah di situ. Nah, lintah itu kecil. Kata kakak saya waktu itu, iya. Tapi kemudian setelah ada kakinya kakak saya itu, kemudian lintah itu memilih, misalnya ini kaki. Semula di sini. Terus bergerak, nah sampai titik ini. Mengapa sampai titik ini? Tidak ada yang bisa menjelaskan. Tapi yang jelas di titik ini kemudian lintah itu berhenti dan nyedot. Ketika disedot kakak saya terasa kakinya nyeri sedikit. Kemudian setelah itu lintah itu menjadi gemuk gede. Terus kemudian jatuh. Mungkin apa kakinya? Setelah itu kakak saya diminta untuk meninggalkan tempat itu. Dan melihatnya sendiri, Pak, kembas Pak. Alhamdulillah. Dan jalannya lumayan. Itu berkali-kali kakak saya. Sebagai orang yang tidak tahu tentang ilmu yang terkait dengan lintah, saya tanya pada keponakan saya yang kuliah di Fakultas Biologi. Saya tanya, namanya Irfan. Irfan, Anda bisa nggak menjelaskan tentang kisah itu? Oh, bisa. Pak D, dan saya Pak D. Uang. Jadi lintah itu pada saat nyetor kaki kakak saya itu, dia memasukkan zat atau serum apa namanya. Kemudian sambil memasukkan juga nyetor. Serum itu gunanya untuk apa? Menurut penelitian, serum itulah yang kemudian bisa mengurangi kadar penyakit akibat gula tersebut. Selama berbulan-bulan kakak saya itu kakinya normal kembali sampai bertahan 12 tahun. Kemudian baru wafat. Pelajaran apa yang bisa saya petik? Kami semuanya yang memetik. Masya Allah. Lintah yang kita seakan-akan atau nyata-nyata tidak tahu dan tidak butuh, ternyata bisa berguna. Sekarang yang kedua, luwak. Bapak Ibu pasti mengenal kopi luwak. Saya sebenarnya juga tidak mengenal. Ada seorang luwak namanya Endro, Pak Endro, datang ke rumah saya. Pak, alhamdulillah saya sudah terpilih di Banyumas. Saya kemudian melihat Iqra dalam rangka mensyukuri jabatan saya, mensyukuri. Ingat saya tadi, Tapi ala dirobbikum kita. Dalam rangka mensyukuri jabatan ini amanat, saya kemudian melihat bagaimana penduduk di sekitar kelurahan desa saya. Ternyata penduduk itu bertanam kopi. Kemudian saya berdiskusi sederhana saja. Di Putra Kota itu ada warung kopi yang elit namanya Starbucks. Bapak Ibu masih ingat? Kan ada ya Starbucks atau apa gitu. Pokoknya milik, pakai kata-kata asing. Oh itu diserbu. Saya juga tahu itu tapi tidak hobi ke Starbucks karena mahal. Tapi yang penting Bapak Ibu, kopi Starbucks ini bahan pokoknya dari kopi, antara lain kopi Indonesia, dikirim ke luar negeri. Nah ketika Lurah Pak Indro ini mengetahui, kemudian dia mencari cara bagaimana petani-petani kopi itu bisa dibantu ta'awun halal birri wa taqwa, mengamalkan
Al-Maidah ayat kedua mengamalkan hadis sayangilah kamu yang di bumi pasti kamu akan disayangi Allah. Itu ada hadisnya, kamu mau diadil ya kamu bisa. Jika kamu menyayangi yang di bumi termasuk kandungan alam semesta dikelola dengan baik, tidak dirusak apalagi dengan cara-cara yang rakus, izin yang pakai suap dan sebagainya. Kami semuanya tahu itu Bapak, karena sudah bekerja di tadi yang disebut tadi di KPK. Sekarang itu KPK yang masa lalu, KPK yang ori, kalau sekarang KW berapa? Kami tahu. Karena kami waktu itu bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak di bawah presiden. Kami tidak di bawah presiden waktu itu SBY. Dan presiden nggak ngurusi KPK karena kami nggak mau diurusi. Nggak mau diurusi itu bukan artinya kami tidak mau dipengaruhi. Karena bagaimana presiden di Indonesia sekarang ini adalah orang partai, petugas partai. Siapapun presidennya, petugas partai. Nah, mending petugasnya Nabi Muhammad SAW lebih berarti makna. Seperti ibu masjid ini adalah dalam rangka melaksanakan tugasnya Rasulullah, tugas Allah akan sebagai khalifah. Nah, kembali ke kopi. Pak Luman ini kemudian mencari cara, yaitu mendapatkan bantuan dari bantuan sosial dari Bank Indonesia, dapat 50 juta, kata dia. 50 juta diberikan rumah itu dalam bahasa Indonesia musang apa Pak? Musang, benar. Dapat kurang lebih 100 musang. Kemudian 100 musang itu dikandangkan. Di kandang itu sudah ada pohon kopi yang sudah mulai berbuah. Nah, Pak Lurah ini tahu persis cara bekerjanya lurah. Jadi pohon kopi ketika berbuah dan buahnya berwarna ungu atau pink, maka musang ini merambat ke pohon buah mencari kopi. Nah, kemudian oleh Pak Lurah ini kemudian kopi-kopi yang sudah berbuah tadi, setengah matang tadi, diambil, dimasukkan dalam tampah, dalam satu tempat. Di tampah itu kemudian ada kopi-kopi, luarnya berburu di tampah-tampah, terus dimakan. Setelah dimakan, ada ruang yang kekenyangan, jalannya kemudian pelan-pelan. Ya, dia binatang itu kalau sudah, yang penting perutnya kenyang dia. Jadi kalau manusia hanya untuk makan saja, apa bedanya dengan binatang? Dan itu ada ayatnya 179 surat Al-A'raf. Oleh karena itu kalau manusia sedang punya kekayaan jabatan ilmu, apalagi jabatan penting, digunakan dengan rakus, sudah kaya kurang terus, itu namanya rakus. Sudah kalau sudah rakus, apa bedanya dengan luar? Luar ada manfaatnya, ada. Nah, manfaatnya ini Bapak akan saya jelaskan. Pak Indro bilang pada saya, Pak, setelah luar itu berhenti, kemudian mengeluarkan kotoran. Kotoran-kotoran itu ada butiran-butiran kopi dan terus saya ambil butiran kopi itu masih utuh. Kemudian pekerjaan ada 50-an pekerja itu digaji oleh Pak Lurah. Wah, itu menciptakan lapangan kerja yang bagus, yang ramah lingkungan. Akhirnya kopi yang keluar dari anus dukun, alat
membuang yang di belakang. Itu kami kumpulkan, kami cuci bersih, kemudian kami jemur. Nah, sinar matahari itu kemudian menjadikan kopi itu kering. Setelah kering kami tumbuk. Setelah tumbuk kami bandingkan, ini kopi yang keluar dari jubur luwak tadi. Ini kopi yang tidak pakai jubur luwak. Kemudian kami rasakan, kami undang ahli tamatan IPB. Lain kali tamatan IPB itu datang ke rumah menjelaskan Allah Akbar dengan penjelasan itu. Anak-anak muda pinter dan ilmunya digunakan untuk rakyat banyak. Bukan untuk perusahaan yang merusak lingkungan. Setelah dijelaskan, akhirnya kami dialog ngomong dengan Pak Lurah. Kalau gitu, bedanya apa? Kopi yang keluar dari jubur luar dengan kopi yang biasa. Ya, Pak Lurah ini membawa tasnya dibuka. Ini Pak Busro, kopi yang biasa, pakai plastik biasa. Ini kopi yang pakai luwak, sudah dikemas-kemasannya bagus. Beliau ini bagus. Ini yang kami kirim ke luar negeri. Makanya kami kemas bagus, dibantu oleh teman-teman. Oh, jadi kopi yang keluar dari jubur luwak itulah yang kemudian diekspor ke luar negeri. Harganya berapa? Harganya lebih mahal daripada kopi yang tidak melalui luwak tadi. Silakan Pak Busro nanti membandingkan rasanya gimana. Malamnya memang saya hobi kopi, kalau pagi sama sore itu kopi. Dulu mahasiswa juga kopi terus, kopi pasta mas. Betul Bapak Ibu, ketika saya minum ini kopi biasa itu dari Pak Lurah itu, rasanya ya ada rasanya biasa-biasa saja. Ketika kami mau bekerja untuk mengoreksi ujian mahasiswa itu secara tertulis pakai tulisan tangan, dan mahasiswa itu sekarang tulisan tangannya indah sekali. Saking indahnya sulit dibaca. Karena terbiasa pakai laptop atau HP. Betul, mahasiswa sekarang itu tulisannya, aduh ampun, kalau bukan karena ibadah, malas mengoreksi. Betul malas. Nah, ketika kami akan mengoreksi ujian itu bertumpuk-tumpuk, ada ratusan lembar folio, ada 300-an. Itu biasanya mengoreksi itu bikin kami lepas, makanya ngantuk. Bismillah, kopi. Nah, bismillah. Mendelik sampai jam 4 pagi, melek sampai jam 4 pagi. Setelah sini terasa senut, nggak berani melek lagi. Nunggu sholat subuh, habis itu tidur. Artinya apa? Kopi ini membuat bisa bertahan matanya. Nah, itu memang sudah saya rasakan bertahun-tahun Bapak Ibu. Jadi ini saya jelaskan bukan dalam rangka saya kampanye kopi luwak, bukan. Tapi ini menjelaskan. Ya itu penjelasannya begini. Kalau tadi lintah itu binatang yang kita saja tidak tahu, tidak melihat. Dan kalau melihat seakan-akan nggak tahu apa gunanya, ternyata bisa punya zat yang dari Allah, bisa sambil nyedot orang yang sakit gula jadi sambil nyedot sambil memasukkan serum tadi. Serumnya apa? Saya baru pernah tanya lagi pada keponakan saya. Karena luar, saya merunuk sendiri, Masya Allah. Dubur luwak saja membawa manfaat. Dubur luwak saja ada manfaatnya untuk pedagang kopi, pekerja kopi. Saya juga menerima manfaat. Nah, kalau dubur luwak yang letaknya sudah dubur, letaknya kan tempat yang paling seperti dubur kita itu di bawah. Harus ditutupi
Allah. Otaknya kan otak di bagian yang tidak terhormat itu katakan. Mana yang lebih bermanfaat dubur luar dengan bukan dubur manusia, tapi dengan manusia secara keseluruhan. Pertanyaannya pertama, apakah dubur manusia itu mengeluarkan kotoran yang kotoran itu bisa diminta oleh luar negeri untuk dikirim ke sana karena pengadvokasi sampai hari ini enggak ada. Kalau misalnya ada, tentu orang Indonesia semuanya sudah kaya karena duburnya itu mengeluarkan kotoran, motornya itu berharga di luar negeri. Enggak ada. Jadi dubur manusia dan dubur luar aja berharga, bermanfaat, dubur luar. Sekarang luar nggak punya otak, manusia punya otak, punya pikiran, punya akal. Ketika akal itu digunakan untuk membohongi rakyat, untuk mengelabui rakyat, untuk mengelabui macam-macam, mana orang yang pinter itu ya, manfaatnya daripada dubur luar. Masya Allah, disitulah kemudian saya merenungi hasil renungannya. Teringat wabi ayyi ala rabbikuma. Ini sudah hampir habis waktu. 5 menit lagi boleh? Nah, 5 menit lagi. Jadi ayat ini saya kaitkan dengan satu, perintah tadi, dua, lewat tadi. Untuk menjelaskan 31 kali ayat yang sudah saya bacakan tadi diulang-ulang dalam satu surat, yang satu surat itu jumlah ayatnya 78 kali. Mari kita koreksi. Jangan-jangan dengan peluang saja kita kalah, tidak ada manfaat. Nah, secara konkret inti pengajian ini, mari kita syukuri kesehatan itu. Kesehatan itu kita syukuri kepada Allah dengan cara yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan Rasulullah mengatakan khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang manfaatnya itu berguna yang besar sekali bagi manusia yang lain. Itu manusia. Kalau kita tafsirkan sebenarnya seburuk-buruk manusia ialah manusia ucapannya saja, ya. Dari ucapannya saja itu sudah tidak menguntungkan rakyat, bahkan rakyat dikelabui. Apakah itu ada di Indonesia? Alhamdulillah wa syukurillah ada. Apa banyak? Contohnya 5 kali kita 5 tahun sekali bangsa Indonesia itu selalu dijadikan sapi perah politik. Bapak Ibu tahu, yang membuat sukses pemilu sama pilkada itu siapa? Undang-undangnya dibikin oleh anggota DPR pusat dan presiden. Walaupun ada undang-undang, tetapi pemilu itu akan sukses, pilkada akan sukses kalau ada partisipasi rakyat. Rakyat memilih. Dan bagaimana kalau rakyat memilih calonnya itu kemudian menjadi penipu-penipu, perampok sumber daya, perampok APBN, anggaran pendapatan belanja negara nasional, perampok APBD, hasilnya diganti di daerah, perampok pembuatan jembatan sudah bagus sekali, sekian bulan atau sekian tahun, kemudian pas banyak mobil lewat di jembatan itu ambruk jembatannya, banyak jatuh di sungai itu deras sekali, ada yang tewas dengan sungai itu. Untuk itu diproses oleh aparat penegak hukum yang tidak hanya jembatan, gedung-gedung juga banyak yang dikurung, aspal juga banyak. Apakah ada binatang yang minum aspal? Apakah ada binatang yang makan semen? Tidak. Binatang yang makan besi harusnya ukuran 100, tapi kemudian diturunkan dari 10 sehingga ambruk bangunannya juga. Apakah ada binatang yang bisa menandatangani SK perpanjangan pengelolaan
sumber daya alam itu enggak. Mengapa manusia seperti itu boleh rendah daripada binatang? Itulah tugas orang Islam di Muhammadiyah, di NU dan di tempat-tempat lain untuk menjelaskan kepada siapa saja dan sebagai penuntut kepada siapa saja penjelasan itu saya usul Bapak Ibu, mohon dipertimbangkan. Apa usulan saya? Bapak Ibu punya cucu, punya anak, punya generasi penerus. Marilah kita fokus terutama kepada penyiapan generasi penerus. Ayat penutupnya saya mohon nanti bisa dibaca surat An-Nisa ayat ke-9. An-Nisa ayat ke-9. Yang intinya, hendaklah kamu semua takut pada Allah. Sekiranya kamu meninggal dunia, kamu meninggalkan anak keturunan generasi yang lemah iman tauhidnya. Allahu Akbar dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalimat tauhid. Lemah ilmunya. Ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu pendidikan, ilmu apapun juga, lingkungan. Kalau semuanya lemah, kita itu dijajah. Untuk mendatangkan penjajah, tidak perlu datangnya Belanda. Karena Belanda kulit hitam itu sudah ada di Indonesia. Dan sekarang sebagian kecil sedang melakukan penjajah. Siapa yang dijajah? Bangsanya sendiri. Di mana itu? Di mana-mana ada. Siapa? Nah, saya tidak menunjukkan nama. Cari sendiri, pasti ketemu. Pasti ketemu. Yang jelas, kalau pemilu pilkada itu yang dulu pakai suap, satu keluarga dari 100.000, 200.000, dari 500.000 satu keluarga. Maka pertanyaannya siapakah yang memenangi pemilu itu? Memang ada kepala daerah yang memenanginya tidak pakai suap kepada penyuap, kepada siapa? Rakyat pemilih. Ada terus sedikit, saya tahu namanya. Di Jakarta sudah DPR pusat, enggak pakai apa, tapi pakai kejujuran, tolong menang. Nah, nanti ada acara di LHKP, beliau kami datang. Tapi rata-rata, kebanyakan siapapun juga yang jadi anggota DPR, pusat daerah, DPD dan sebagainya, jika sampai presiden terpilih, jika di belakangnya ada cukup politik yang membiayai triliunan rupiah, maka pertanyaannya pertanyaannya, apakah orang itu jabatannya apapun juga itu bisa mengembalikan modal politik yang digunakan untuk kampanye bermiliar-miliar triliunan rupiah itu? Jawabannya pasti tidak. Mengapa tidak? Karena gajinya tidak sampai bisa untuk membayar. Lalu bagaimana? Korupsi itu bahasa lainnya merampok. Yang dirampok antara lain APBD, APBN, sumber daya alam, perizinan dan sebagainya. Yang saya sampaikan ini fakta yang kami belajar dari 4 tahun di KPK yang ori. Kami belajar dengan Baswedan dan CS itu polisi yang begini, yang berkali-kali dibunuh, gagal, kemudian disiram dengan air keras. Matanya yang sebelah kiri cacat permanen. Dan yang bertanggung jawab siapa otak penyiram air keras itu sampai sekarang berkeliaran, sengaja tidak diungkap. Itu penegak hukum di Indonesia. Nah, jadi marilah kalau melihat situasi yang baru, kalau ditanya sedihnya dengan semuanya banyak, mana Pak Busro? Banyak sedih. Pak Busro pesimis, tidak optimis. Optimis itu apa? Kalau keyakinan bisa di atas dengan sabar, sabar dan ikhtiar. Nah, yang terakhir tadi, mohon Bapak putra-putranya juga diusahakan bersama-sama. Caranya gimana? Pembiayaan pendidikan, termasuk pendidikan ulama. Pendidikan ulama itu banyak di tempat.
manapun juga. Tapi pimpinan pusat Muhammadiyah punya yang namanya pendidikan ulama tarjah Muhammadiyah, dan itu tamatannya sudah disebar kemana-mana, bukan hanya jempol satu tapi jempol dua. Kami melihat sendiri, bukan saya saja, kami melihat sendiri, bagus banget. Silahkan nanti lewat pengurus daerah Muhammadiyah yang punya keinginan itu, anaknya memang harus pandai ilmu-ilmu agama dasar misalnya, nanti dites. Itu penting sekali. Di samping ilmu komunikasi, ilmu teknologi, kedokteran, itu juga sangat amat. Demikian Bapak Ibu, karena waktunya sudah diakhiri. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahmat barokah kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam hormat saya kepada keluarga yang di rumah, dan juga mohon doa Bapak Ibu agar saya sekeluarga juga bisa berakhir dengan husnul khotimah bersama Bapak Ibu semuanya. Yang penting mari kita syukuri kesehatan kita, cara seperti ini terus kita tingkatkan. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.